穴あった。何？どこだ？ここ。あ？は？え？その穴に指を突き刺す。Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronem. Oke, di video kali ini Mimin akan merangkum keseluruhan cerita dari anime berjudul Isekai Mao Toshoukan Shoujo no Dorema Jutsu. Anime ini menceritakan sebuah game online bernama Cross Referee, di mana dalam game tersebut terdapat sosok karakter terkuat atau lebih dikenal sebagai Raja Iblis Diablo. Tentunya sebutan tersebut bukanlah isapan jempol semata, karena Diablo adalah seorang player yang memiliki item serta equipment legendaris, hingga membuatnya hampir tak terkalahkan. Tapi apa jadinya jika si pemain aslinya yang seorang nolep benar-benar masuk dan terjebak ke dalam game tersebut? Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga minta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Di awal scene, kita akan melihat Diablo yang terkaget-kaget karena mendapati dirinya sekarang menjadi karakter yang selama ini ia mainkan. Mana lagi di hadapannya ada dua orang gadis cantik bernama Rem serta Shera yang mengaku telah memanggil Diablo sebagai budak mereka. Namun kedua gadis itu masih berdebat mengenai hak kepemilikan Diablo. Dan sembari mereka beradu argumen, Diablo sendiri memikirkan cara untuk mulai percakapan. Karena semenjak ia kecil sampai menginjak usia remaja, Diablo sama sekali tak pernah bicara dengan lawan jenis kecuali saat melawan player lain dalam game. Yang alhasil ia pun menggunakan logat Raja Iblisnya. Tanpa diduga, saat menyuruh kedua gadis itu untuk berbaikan, timbul semacam energi dari tubuh Rem serta Shera yang kemudian disusul dengan munculnya rantai yang mengikat leher mereka. Karena ternyata berkat cincin pemantau sihir Diablo, sihir perbudakan tersebut malah balik ke penggunanya. Yang alhasil membuat Rem serta Shera kini resmi menjadi budak Diablo. Pertama-tama, mereka pun pergi ke kota terdekat lalu menyewa penginapan untuk bermalam. Namun di sini masalah kembali muncul, yang mana Rem serta Shera kembali berdebat untuk bisa sekamar dengan Diablo, hingga pada akhirnya dipilihlah solusi adil, yakni sekamar bertiga. Sontak melihat hal tersebut, Diablo pun mulai membayangkan akan seindah apa malamnya nanti. Tapi halusinasi itu langsung terhenti saat muncul seorang wanita bernama Celeste yang datang untuk bicara dengan Rem. Dijelaskan, Celeste adalah seorang pemimpin asosiasi penyihir yang bertugas mengurusi bagian pelindung dalam kota. Namun ketika melihat rantai perbudakan terikat pada leher Rem serta Shera, fokus pembicaraan pun jadi tertuju pada Diablo. Singkat cerita, setelah dijelaskan apa yang terjadi, Celeste pun mengerti dengan situasi lalu minta Rem untuk tak berbuat nekat. Namun beda halnya dengan bawahan Celeste yang seperti tak senang dengan gaya bicara Diablo. Garak-san. Garak-san, 失礼ですよ. Dan tepat setelah mereka pergi, insting Diablo sebagai seorang pro player yang telah melalui berbagai quest pun seketika bangkit, lalu berniat menginterogasi Rem. Bukannya siksaan fisik yang diterima Rem, gadis itu malah dibuat sengak oleh Diablo, mulai dari memegang, meniup, sampai menggigit kuping hewannya. Hingga suara mantap-mantap Rem pun terdengar jelas sampai ke lantai bawah. Alhasil karena sudah tak kuat, Rem pun akhirnya buka suara kalau dalam dirinya tersegel jiwa Raja Iblis Crepscum atau merupakan sosok bos terkuat dalam game Cross Referee. Sontak mendengar hal tersebut membuat Diablo langsung terkejut karena pada usia belianya Rem sudah harus menanggung beban yang begitu berat. Dan sebagai bentuk untuk menyemangatinya, Diablo pun berjanji untuk tak akan meninggalkan Rem, serta akan melawan makhluk itu jika perlu. Dan Rem yang mendengar kata-kata tersebut seketika langsung menangis penuh haru. Ketika yang lain sudah tidur, sedangkan Diablo masih duduk di luar,
ia tiba-tiba didatangi oleh bawahan Celes yang dengan sombongnya menantang Diablo. Awalnya Diablo sendiri pun tak mau meladeni orang mabuk. Tapi ketika pria itu memanggil seekor salamander berlevel 30 di tengah kota, maka Diablo pun terpaksa turun tangan. Dan disinilah kita akan melihat secuil kekuatan dari seorang Diablo yang berlevel 150. 慈悲を期待するなよ。なんだこんなことありえない。 Keesokan harinya saat terbangun, Diablo pun langsung disajikan dengan pemandangan indah di mana tangan kirinya berada di Gunung Kembar Shera serta tangan kanannya di Bukit Kembar Lem. Dan sebagai seorang pria normal, tentu jemarinya spontan memainkan kedua benda tersebut sampai secara tak sengaja membuat kedua gadis itu jadi terbangun. Tujuan mereka hari ini adalah pergi ke guild untuk mendaftarkan Diablo serta Shera menjadi petualang. Lalu sembari berjalan, kita pun akan disajikan dengan pemandangan kota yang hampir semua penduduknya didominasi oleh ras elf, demon, serta manusia setengah hewan. Dan sesampainya ke guild, pertama-tama kelompok Diablo pun diwajibkan mengisi formulir pendaftaran, kemudian dilanjutkan dengan tes pengukuran level. Untuk level yang Shera dapat sendiri terbilang standar saja dengan level 30. Tapi ketika giliran Diablo, tiba-tiba akibat keributan barusan, datang sang ketua guild bernama Sylvie dan membawa mereka untuk bicara ke kantornya. Lantas Sylvie pun menjelaskan kalau level Diablo sudah tak bisa lagi diukur dengan cara biasa, yang oleh sebab itu ia hanya bisa memberikan quest yang sedikit agak berbahaya pada mereka. Wakatta. Korekara yoroshiku ne. Diablo-san. Dijelaskan misinya sendiri adalah untuk membunuh ular raksasa di hutan pinggir kota. Dan sembari mereka berjalan, Diablo akhirnya menyadari perbedaan dunia ini dengan game Cross Reverie, ialah tak adanya portal teleportasi yang buat mereka pun terpaksa berjalan sampai ke tempat tujuan. Singkat cerita, setelah sampai, bukannya target quest yang mereka temui, Shera malah merasakan kehadiran beberapa orang di cabang pohon. Dan mendengar hal tersebut, Diablo pun langsung sadar kalau mereka telah masuk ke dalam sebuah jebakan. Asoko. Tak lama, keluarlah beberapa elf yang mengaku sebagai kesatria kerajaan dan diutus untuk membawa Shera yang rupanya seorang putri kembali ke negerinya. Namun Shera bersikeras tak mau pulang karena tahu meski dirinya kembali, ia hanya akan dijadikan sebagai alat untuk penerus keluarga kerajaan. Akan tetapi para pengawal itu tetap kekeh pada misinya walau harus membawa Shera pulang dengan cara paksa. Dan disinilah Diablo kembali menunjukkan kuatannya. Tepat setelah pertarungan berakhir, muncullah sang bawahan Celes kemarin yang rupanya adalah dalang di balik semua ini. Dan Diablo pun lalu mengancamnya untuk tak lagi berurusan dengan mereka. Tapi apakah aksi orang itu akan berhenti sampai di sini? Setelah kejadian itu, Diablo serta kelompoknya kembali dipanggil oleh Sylvie, lalu memberikan sebuah quest khusus sebagai permintaan maaf dari Celes. Namun karena Rem tak mau berhutang budi padanya, ia pun memilih tak ikut dan misi kali ini hanya akan diselesaikan oleh Diablo serta Shera. Tapi belum saja keluar dari pintu guild, mereka langsung dicegat oleh seorang kesatria bernama Emil yang salah paham mengira kalau Diablo telah memaksa Shera serta Rem menjadi budaknya. Alhasil tanpa pikir panjang, pria tampan itu pun spontan menantang Diablo untuk berduel. Sedangkan Diablo sendiri bukannya menjelaskan apa yang terjadi, ia malah jadi bersemangat dan duel pun tak terhindarkan. Awalnya Diablo sedikit waspada mengingat Emil adalah seorang kesatria berlevel 50 dan memiliki sebuah skill khusus. Hal itu pun terlihat ketika ia mulai menyiapkan kuda-kuda untuk melancarkan tebasan dengan cepat.
Namun setelah mengetahui kemampuan asli dari Emil, Diablo seketika jadi kecewa dan pertarungan berakhir begitu saja. Akan tetapi kesatria itu masih belum menyerah, yang beruntung sebelum terjadi pertumpahan darah, Ran serta Sierra pun menghentikan mereka lalu menjelaskan apa yang telah terjadi. Dan seketika itu pula, sikap Emil yang awalnya membenci Diablo langsung berubah menjadi family friendly. Dan Diablo kini mendapatkan seorang teman baru. エミールは悪い人ではないですし、でもあの人バカっぽいよね。言っちゃった。 Singkat cerita, setelah sampai ke tempat misi, terlihat situasi di sana sedang chaos karena sebentar lagi benteng tersebut akan diserbu oleh ratusan iblis. Belum diketahui tujuan pasti penyerangan para iblis kali ini. Namun Diablo bisa sedikit menduga kalau mereka berniat mengincar Rem untuk membangkitkan sang raja iblis. Lantas mengetahui hal tersebut sebenarnya bisa saja bagi Diablo untuk menutup mata lalu pergi. Tapi mungkin karena merasa iba, apalagi melihat sang penjaga yang rela mempertaruhkan nyawanya, hati Diablo pun jadi tersentuh. 小僧、残念だが貴様の覚悟は無駄になるぞ。この俺が今日を最後の一日などにさせぬからだ。 Dengan gagah berani, Diablo pun berniat melakukan last stand, kemudian menutup satu-satunya akses masuk. Yang dengan begitu, ia pun bisa fokus melawan para iblis tanpa harus melindungi orang lain. Namun setelah beberapa iblis dikalahkan, turun sang komandan bernama Edelgard lalu menantang Diablo untuk berduel 1 lawan 1. よかろう。貴様がどれほどの強さか、俺が試してやる。やる。 Sementara itu di dalam kota, nampak Rem yang sehabis pulang berbelanja tiba-tiba didatangi oleh Celes. Di mana wanita itu pun memberitahu kalau ia sudah mencat bawahannya karena dianggap telah bertindak di luar perintah. Namun baru saja dibicarakan, muncul orang yang dimaksud sambil berlumuran darah lalu mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan Celes. Dan karena sudah kehilangan harapan, ia pun nekat memilih mati. Tanpa diduga, tubuhnya perlahan membesar sampai berubah menjadi sesosok iblis. Dan disinilah awal petaka baru dimulai. Dengan cepat, Rem pun langsung bawa Celes pergi dari sana. Karena si iblis itu ternyata bukan ingin mengincar dirinya, melainkan sang pembuat pelindung kota, agar para iblis di luar bisa masuk lalu menguasai seisi kota. Namun sial, mereka malah terjebak ke jalan buntu dan harus berhadapan dengan sang iblis. Oke, sedikit info, Rem merupakan seorang summoner yang bisa mengendalikan beberapa ekor monster. Namun dikarenakan level sang iblis jauh lebih tinggi, maka monster panggilan Rem pun dapat dengan mudah dikalahkan. Di waktu yang tepat, datang Emil disertai beberapa orang petualang yang langsung mengepung sang iblis. Tapi walau menang dalam hal kuantitas, bukan berarti membuat mereka bisa lebih unggul dalam segi kualitas. Yang alhasil tinggal menunggu waktu saja sampai mereka semua benar-benar dikalahkan. Kembali ke Diablo, terlihat semua sudut mata, baik dari para penjaga maupun iblis, tertuju pada satu titik, yakni pertarungan antara Diablo melawan Edelgard. Di mana dengan mudahnya, pria itu bisa menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh komandan musuh. Bahkan dirinya secara cuma-cuma sengaja menerima serangan ulti dari iblis itu, demi membuktikan perbedaan kekuatan mereka. Namun meskipun demikian, Edelgard masih belum menyerah karena tujuan utamanya adalah mengulur waktu sampai sang iblis dalam kota berhasil membunuh Celes. Dan Diablo yang baru mendapat info kalau kota sedang diserang pun berniat untuk segera menyusul. Hingga akhirnya ia menggunakan jurus pamungkas demi bisa menghemat waktu. Tanpa diduga, hanya dengan secuil sihir bisa menyebabkan kerusakan yang teramat besar. Dan Diablo yang melihat Edelgard masih hidup pun memilih membiarkannya, lalu bergegas kembali ke kota dengan sihir teleportasi. Sedangkan dalam kota sendiri, nampak semua petualang sudah dikalahkan dan menyisakan Emil seorang yang masih berdiri meski terluka parah.
Tapi beruntung datang Diablo di waktu yang tepat dan mulai dari sini ia pun mengambil alih pertarungan. Meski sebenarnya sangat mudah bagi seorang Diablo untuk menghabisi iblis itu, ia tak langsung melakukannya, melainkan buat iblis tersebut merasakan apa itu penderitaan. Di mana ia sengaja mentulkan setiap serangan yang dilakukan oleh iblis tersebut, bahkan ikut menambahnya menjadi berkali-kali lipat. Dan berkat bantuan Diablo, serangan para iblis pun berhasil digagalkan. Beberapa hari setelahnya, terlihat Diablo yang masih rebahan karena sedang dalam proses pemulihan mana. Tapi tiba-tiba ia mendapat fan service dari Sera yang muncul sambil mengenakan baju dinas. Kemudian disusul dengan kedatangan Rem yang juga ikut memperebutkan Diablo. Tapi sebelum lanjut mantap-mantap, datang Sylvie memberitahu info kalau pihak kerajaan Elf mengancam akan mulai perang jika mereka tak segera menyerahkan Sera. Yang oleh karena itu ditunjuklah Diablo untuk menengahi masalah ini. Lantas bagaimanakah cara seorang Diablo yang untuk berkomunikasi saja sudah susah harus menghentikan perang? Selain itu, Sylvie juga menambahkan kalau Pangeran Elf atau kakaknya Sera telah membuat quest untuk menangkap adiknya sendiri dan akan diberi imbalan tinggi bagi yang berhasil. Sontak mendengar hal tersebut, Diablo seketika langsung emosi, tak menyangka kalau kakak Sera tega melakukan tindakan semacam itu. Yang tanpa pikir panjang, ia pun buatkan tekad untuk tak menyerahkan Sera. Pertama-tama, mereka pun pergi ke tempat penguasa kota bernama Galford untuk bicara mengenai masalah ini. Namun baru saja bertemu, Diablo langsung kesusahan karena tak tahu cara memperkenalkan diri secara sopan. Apalagi mengetahui kalau Galford adalah salah satu pahlawan perang pada zaman dulu. Namun sang penguasa kota pun memaklumi tindakan Diablo, lalu memberitahu kalau pasukan elf yang terdiri dari 100 prajurit sedang bersiaga di hutan pinggir kota. Oleh sebab itu, terserah bagaimana caranya, Diablo harus bisa menghentikan perang. Selain itu, ia juga memperkenalkan seorang kesatria kerajaan yang diharap bisa membantu Diablo mengusut tuntas masalah ini. Terlihat sang kesatria kerajaan bernama Alicia pun dapat dengan cepat bergaul dengan mereka, sampai-sampai membuat Diablo sendiri jadi khawatir takut akting Raja Iblisnya bisa terbongkar. Kemudian sebelum berangkat, mereka pun menyempatkan diri pergi ke toko senjata karena Diablo ingin membeli sebuah sabit besar. Lalu dilanjutkan dengan membeli beberapa botol potion. Tapi belum saja sampai ke tokonya, tiba-tiba muncul serangan segerapan yang rupanya dilakukan oleh sekelompok petualang karena mengincar hadiah dengan menangkap Sera. Sontak melihat hal tersebut, Diablo pun dengan cepat langsung mengejar sang penculik, sedangkan Alicia bersama Rem akan melawan beberapa rekannya. Dan untungnya muncul Emil tepat waktu yang membuat Sera pun berhasil diamankan. Scene beralih pada kelompok Diablo yang sedang bicara dengan Celes, di mana sebelum menyelesaikan urusan elf, wanita itu memberitahu kalau kota mereka telah kedatangan sang penjual budak, dan mungkin mengetahui cara untuk melepas sihir perbudakan pada Rem serta Sera. Sera-san, o kuni no koto de taihen na toki ni, kono kurai no koto shika kyōryoku dekinakute, gomen nasai ne. Iie,
Arigatougozaimashou. Singkat cerita, saat sampai di tempat penjualan budak, ekspektasi Mimin serta Diablo pun dibuat sangat kebalik karena mendapati tempat yang bisa dibilang sebagai kafe ketimbang pasar budak. Dan tak lama, mereka lalu disambut oleh sang pemilik tempat itu bernama Medios. Tapi saat melihat sosok Diablo, ia langsung terkejut karena melihat energi sihir yang sangat kuat terpancar keluar dari tubuhnya. Begitu juga ketika melihat Rem, karena seperti ada dua energi sihir yang berbeda meluap keluar dari tubuhnya. Rimaを身ごもってる可能性に覚えは? ディアブロに拷問された時だ。あの時に。俺！そんなことはしていません。 Karena takut rahasianya bisa diketahui oleh Medios, Rem pun lebih memilih keluar bersama dengan Alicia menunggu sampai giliran Sierra selesai. Dan karena melihat Rem nampak murung, Alicia pun menyemangatinya dengan minta Rem menutup mata lalu menggambar sesuatu pada tangannya. Akan tetapi tiba-tiba muncul semacam lambang sihir yang seketika membuat Alicia jadi terkejut. なんだか一瞬手があったかくなった気がしました。ありがとうございます、アリシアさん。よかったですわ。私でも何かお役に立てたのなら。Sementara itu di dalam tenda, terlihat Sierra disuruh berbaring sambil mengenakan baju dinas. Hal itu bukanlah sengaja dilakukan tanpa sebab, melainkan agar mempermudah Diablo bisa membayangkan energi sihir Sierra. Dan mantapnya, proses pelepasan sihir dimulai dengan menyentuh gunung kembar gadis itu. Lalu secara perlahan, Diablo samar-samar mulai melihat semacam benang yang merupakan inti sihir perbudakan. Dan supaya bisa masuk lebih dalam, maka Diablo diminta menyentuh Sierra dengan lebih agresif. Sierra yo! Shiage da! Hai. Sekembalinya ke penginapan, nampak Diablo yang tak berhasil melepas sihir perbudakan. Karena saat dirinya semakin masuk ke dalam, ia malah menemukan banyak benang kusut yang akhirnya terhenti sampai di situ. Tapi meskipun gagal, Sierra tak mempermasalahkan hal tersebut karena sudah menganggap rantai itu sebagai bagian dari dirinya. それでは失礼いたします。笛のね。 Tapi di sela pembicaraan mereka, tiba-tiba datang seorang elf yang rupanya adalah kakak Sierra bernama Kira. Sontak melihat kedatangan pria itu, Diablo pun spontan bergerak untuk menghadangnya. Akan tetapi tujuan kedatangan Kira sendiri adalah untuk membenarkan kesalahpahaman yang dibuat oleh sang ayah. Katanya. Serta ia berjanji tak akan maksa Sierra pulang jika bersikeras tak mau kembali. Untuk sekilas, ekspektasi Diablo pun langsung berubah, tak menyangka kalau Kira adalah orang yang baik. Namun tanpa ia sadari, semua tindakan pria itu hanya akting semata. Diablo. Malam harinya, Sierra yang belum bisa tidur lalu bicara jujur pada Rem kalau ia sudah bertekad untuk takkan kembali. Karena mempunyai sebuah impian, yakni membuka kafe bersama dengan Rem serta Diablo di dalamnya. Dan Rem yang mendengar hal tersebut pun tersenyum, pertanda ia bersedia. Sierra, 楽しみだな。僕の幸運でもらうぞ、Sierra! Keesokan harinya ketika bangun, seperti biasa, Diablo pun langsung disajikan paket lengkap berupa gunung kembar maupun bukit yang mengelilingi dirinya. Dijelaskan pada pagi itu, Rem berencana pergi ke tempat sales untuk melaporkan kedatangan Kira semalam. Begitu juga dengan Alicia yang akan melapor pada Galford. Dan sembari menunggu mereka berdua kembali, Diablo serta Sierra lalu menghabiskan waktu dengan berlatih membuat potion. Dan disinilah kita akan melihat bakat terpendam dari seorang Diablo. Dimana ketika ia fokus menatap dua jeli gantung, tiba-tiba di tangannya langsung jadi sebotol potion. Lantas, ia pun sengaja menyuruh Sierra tetap diam pada posisi itu agar bisa secara seksama memperhatikannya. Dan benar saja, langsung jadi 3 botol sekaligus. あのね、ディアブロ。私。Tapi tiba-tiba datang Kira disusul dengan perilaku aneh dari Sierra, di mana gadis itu tiba-tiba memutuskan untuk pulang. Dan Diablo yang melihatnya pun tak bisa melakukan apa-apa karena sudah berjanji untuk menghormati keputusan Sierra. Alhasil, ia pun hanya bisa menatap kepergian gadis itu dengan raut wajah penuh kesedihan.
Di waktu bersamaan, pulang Alicia serta Rem yang melihat Diablo sedang berdiri di luar. Dan mereka pun langsung terkejut saat mengetahui kalau Sierra memutuskan untuk pulang. Akan tetapi bukannya mengejar, Diablo yang masih dilanda kegalauan memutuskan kembali ke kamarnya sambil merenungkan apa yang telah terjadi. Sedangkan Rem beserta Alicia pun tak bisa melakukan apa-apa selain memberikan waktu bagi Diablo. Setelah beberapa saat berlalu, Rem pun masuk ke kamar lalu mengutarakan pendapatnya mengenai kemungkinan kalau Sierra sedang dikendalikan. Dan sebenarnya Diablo sadar akan hal tersebut, tapi karena tak mempunyai bukti, ia pun tak bisa asal menyerang. Mana lagi trauma masa kecilnya ketika dikhianati teman sebaya, membuat Diablo takut mengambil langkah maju. 私はシェラを取り戻しに行きます。嫌だ。また拒絶されて傷つくのだけは嫌だ。どうして？私はシェラの仲間ですから。 Namun Rem tak menyerah begitu saja, di mana ia menjelaskan mengenai impian Sierra hingga nekat memutuskan untuk menjemput gadis itu walau harus pergi seorang diri. Dan disinilah sang Raja Iblis Diablo pun kembali bangkit dari keterpurukannya. レムガレウよ、我を召喚せし者の一人よ、貴様に問おう。この魔王の力を欲するか。はい、私はあなたの力を欲しています。魔王ディアブロ。 よかろう。 Serta tak luput, Alicia juga mengajukan diri untuk ikut. よし、行くぞ。バカ王子から必ずセラを取り戻す。 Di sisi lain, tampak Sierra yang sedang diikat oleh Kira di perkemahannya, di mana pria Luknut itu kembali menggunakan sihir pengendali untuk membuat Sierra berkata jujur apa saja yang telah Diablo perintahkan pada dirinya. Dan seperti yang kita tahu, kalau Diablo hanya menyuruh Sierra untuk berbaikan dengan Rem. Akan tetapi karena tak puas dengan jawaban itu, Kira pun mengeluarkan sebuah slime pemakan pakaian untuk memuaskan nafsu bejatnya. Tidak dijelaskan bagaimana kondisi di negeri Elf sampai mengizinkan pernikahan sedara. Tapi kalau menurut Mimin pribadi, hal ini sengaja dilakukan untuk menjaga kemurnian dari garis darah kerajaan. やかましいやつだ。 Baknya pahlawan, tiba-tiba datang Diablo yang langsung melepaskan ikatan Sierra. Dan jika kalian tanya bagaimana penjaga di luar, semuanya sudah dikalahkan oleh Diablo. Namun Kira masih belum menyerah, di mana ia lagi-lagi menggunakan sihir pengendali untuk membuat Sierra kembali ke sisinya. Tapi Diablo juga melawan menggunakan sihir perbudakan, hingga akhirnya sihir pengendali Kira pun berhasil dipatahkan. 私は自由になりたい。仲間が私の一番大事なものなんだから。 Alhasil karena sudah kalah, Kira pun nekat menggunakan senjata andalan Elf, yakni memanggil sebuah Hydra berkepala 4 khusus untuk membunuh Diablo. Dan apakah lawan kali ini dapat membuat Diablo jadi terdesak? Berbeda dari lawan yang pernah dihadapi Diablo, Hydra kali ini merupakan monster baru, di mana makhluk tersebut bisa mengeluarkan skill elemen yang membuat pemantau sihir Diablo jadi tak berfungsi. Mana lagi masing-masing kepala Hydra bisa menyemburkan elemen yang berbeda-beda, mulai dari es, pasir, angin, serta api. Bahkan ketika Diablo melakukan serangan balik, makhluk tersebut dapat beregenerasi dengan cepat, hingga membuat Diablo pun cukup kerepotan dibuatnya. Namun meski hampir tak terkalahkan, tapi Sierra memberitahu satu kelemahan makhluk itu, yakni kristal inti yang jika dihancurkan, maka sang Hydra akan kembali tersegel. Lantas mengetahui hal tersebut, Diablo pun kini mendapat secerca harapan, yang dengan cepat ia langsung masuk ke kolong Hydra, lalu mengaktifkan sihir area. Dan dengan sekejap, makhluk itu pun melenyap tak bersisa. Sontak melihat kartu andalannya dikalahkan, Kira pun jadi sangat ketakutan. Tapi ketika Diablo hendak menghabisi pria Luknut itu, Sierra lalu datang menghentikan Diablo. Karena meski sejahat apapun Kira, tapi ia tetaplah sosok kakak bagi Sierra. Hingga pada akhirnya Diablo pun melepaskan ia pergi. 勝手に許されても困るのだがね。シェラ。 キーラ様！
Tapi tiba-tiba muncul Galford bersama pasukannya, di mana sedari awal ia memang menginginkan perang dan menunggu sampai momen pas baru muncul. Parahnya lagi, ia sudah mengantisipasi Diablo dengan mengurungnya ke dalam sebuah penghalang khusus. Bahkan ketika Alicia hendak melawan, pedangnya seketika langsung patah karena level Galford sendiri ternyata berada di atas 100, yang alhasil membuat keadaan mereka sekarang benar-benar terdesak. Di posisi seperti ini, Diablo pun mencoba fokus agar bisa melihat inti sihir dari penghalang yang mengekangnya. Dan beruntung karena tak serumit sihir perbudakan, Diablo pun dapat melepaskan diri. Tapi lawannya sekarang adalah seorang petarung jarak dekat sekaligus mantan pahlawan perang. Dikarenakan seorang penyihir seperti Diablo rentan terhadap serangan jarak dekat, Galford pun terus mendekatinya supaya tak memberi celah bagi Diablo merapalkan mantra sihir. Namun karena Diablo adalah seorang player yang sudah menghabiskan seluruh waktunya untuk bermain game, tentunya ia sudah mengantisipasi serangan semacam itu dengan menyiapkan perangkap ranjau yang berhasil membuat Galford jadi terluka. Ditambah lagi skill pemulihan Diablo membuat luka yang diterimanya dengan cepat langsung sembuh. Di titik ini Diablo pun percaya diri kalau dirinya akan menang. Tapi itu yang sengaja diincar oleh Galford, di mana ia sengaja berpura-pura kalah agar membuat Diablo jadi lengah. Namun nyatanya, karena pengalaman bertarung Diablo lebih banyak, ia pun berhasil menang. Serta supaya tak diincar lagi oleh pria parubaya itu, Diablo lalu mengancam akan menghancurkan seisi kota jika berani berurusan lagi dengannya. Hingga pada akhirnya Galford pun menyerah, lalu mundur. Tapi meski Diablo berhasil menyelamatkan Shera, tetap saja ia tak bisa menolong Kira. Dan Shera lalu menangisi kematian sang kakak. Setelah kejadian itu, terlihat Alicia yang kembali ke ibu kota untuk melapor pada sang raja. Dan di sana pula, ia bertemu dengan seorang kesatria suci bernama Cedar. Dijelaskan, Cedar adalah seorang kesatria khusus yang ditugaskan untuk menangani kasus pemujaan iblis. Tapi sebenarnya, ia hanya seorang yang suka membunuh dengan dalih penyelamatan bagi para penyembah iblis. Terjadi perbincangan singkat di antara mereka yang inti pembicaranya adalah Cedar akan datang ke kota petualang karena mendengar ramalan akan adanya kebangkitan Raja Iblis di sana. Sementara itu di pihak Diablo sendiri, nampak Shera sedang belajar sihir pemanggil dan berhasil mensaman seekor burung. Meski dipandang sebagai hewan biasa saja oleh Rem, tapi beda halnya dengan Diablo. Di mana karena kelebihan burung itu adalah bisa menyatukan penglihatan dengan sang pemilik, hal itu pun jadi memungkinkan Shera untuk mengetahui serangan sergapan atau menyerang musuh yang tak terlihat. Sasuga wa Diablo desu. Arigatou Diablo. Watashi chotto hazure datta ka mo nante omocchatta kedo, kono no koto suggoku kiniitta yo. Kemudian entah bagaimana mereka memutuskan untuk mandi di pinggir sungai. Dan karena terlalu wangi, kita fokuskan saja scene pada Diablo yang sangat ingin melihat pemandangan indah di belakangnya. Tapi tiba-tiba muncul Edelgard yang menangkap Rem. Di mana karena perkataan seseorang, ia sekarang yakin kalau di dalam tubuh Rem telah tersegel jiwa Raja Iblis. Serta karena di sebelahnya juga ada Shera, maka rahasia itu pun jadi bocor. Watashi no naka ni wa Mao Krebskulm no tamashii ga fujirarete iru no desu. Akan tetapi, Shera sendiri tampak tak mempermasalahkan hal tersebut, malahan menyemangati Rem untuk tetap tegar. Dan di sela kebersamaan mereka, Edelgard pun memberitahu tujuan kedatangannya bukanlah untuk membunuh atau menculik Rem, karena sang Raja Iblis sendiri sedang dalam keadaan lemah. Oleh karena itu, ia menyarankan sebuah ritual pembangkitan agar bisa mengeluarkan Raja Iblis sekaligus melepas beban berat dari Rem selama ini. Untuk sekilas, tawaran tersebut memang terdengar sama-sama menguntungkan. Tapi Diablo sendiri belum yakin apakah ia cukup kuat untuk mengalahkan seorang Raja Iblis. Namun karena hanya ini satu-satunya jalan demi mengeluarkan Raja Iblis tanpa harus membunuh Rem, ia pun setuju. 3日後、我が決着をつけてやる。 Singkat cerita, hari yang ditunggu pun akhirnya tiba. Terlihat kelompok Diablo sendiri masih menyiapkan mental dengan bersantai di kafe kucing. Tapi tiba-tiba datang Alicia yang baru pulang dari ibu kota langsung mengajak Diablo untuk kembali ke penginapan. Dan sembari berjalan, ia pun menceritakan mengenai Cedar serta tujuan kedatangannya.
Tapi sial, mereka malah berpapasan dengan Shredder serta kelompoknya, hingga kebiasaan Diablo pun kembali kumat. Alhasil atas pernyataan tersebut, Shredder pun langsung mengambil tindakan tegas, di mana hanya dengan menatap saja, ia bisa membuat Rem jadi kesulitan bernapas. Sontak melihat hal tersebut, Diablo pun tak tinggal diam, yang mana ia menyadari kalau mengikat Rem adalah sihir dan dapat dengan mudah dihilangkan. Lantas melihat hal tersebut, Shredder jadi sedikit terkejut lalu menyerang Diablo. Namun karena efek dari cincin pemantul, pria itu pun harus terkena sihirnya sendiri. Yang lalu karena sang pemimpin sudah dikalahkan, para pengikut Shredder pun langsung bawanya pergi. Sekembalinya ke penginapan, sebelum berangkat ke tempat ritual, Rem pun memutuskan untuk memberitahu Alicia mengenai kondisi dirinya. Dan sama seperti Sierra, wanita itu juga menerima semua keburukan Rem tanpa masalah. Namun Diablo yang melihatnya merasakan sedikit kejanggalan. Keanehan masih berlanjut, di mana ketika Edelgard melihat sosok Alicia, ia sama sekali tak terkejut ataupun mempermasalahkannya. Tapi kita kesampingkan masalah itu dulu, karena saat memulai ritual dengan cara biasa, Diablo tak dapat menjangkau inti sang Raja Iblis. Dan oleh sebab itu, Edelgard menyarankan cara alternatif. Ana, atta. Nani? Doko da? Koko. Ha? その穴に指を突き刺す。Sontak mendengar hal tersebut, Diablo pun jadi terkaget-kaget dibuatnya. Tapi karena tak ada jalan lain, mana lagi Rem juga sudah setuju, akhirnya Diablo pun beranikan diri. Terlihat ketika jarinya masuk ke dalam stop kontak Rem, dengan cepat ia pun berhasil menjangkau inti sang Raja Iblis. Dan disinilah pertarungan sebenarnya baru dimulai. Seketika mulai terlihat bayang-bayang sang Raja Iblis. Dan Edelgard yang melihatnya jadi sangat senang, begitu pula dengan Alicia. Akan tetapi, mungkin karena belum sempurna, muncullah wujud seorang loli bernama Clem yang sama sekali tak ada seram-seramnya. Bahkan ketika Diablo menantangnya bertarung, gadis itu malah kebingungan cara melawan Diablo. Serta ia juga dengan polosnya menuruti setiap perkataan Sierra supaya tak bertarung. Majikayo! Ketika dalam perjalanan kembali ke kota, mereka tiba-tiba didatangi oleh seorang iblis bernama Oro yang mengaku sebagai pelayan Raja Iblis dari beberapa generasi. Lantas ia pun mempertanyakan alasan kenapa Clem masih membiarkan Diablo serta kawan-kawan hidup. Sontak mendengar jawaban aneh dari rajanya, Oro pun berniat menghabisi Clem agar membuat jiwa sang raja terlahir kembali. Namun hal itu dihentikan oleh Edelgard yang telah bersumpah setia untuk menerima setiap kondisi rajanya. Alhasil terjadilah selisih paham yang berujung membuat Edelgard harus terkena pukulan telak. Dan melihat hal tersebut, Diablo pun kembali turun tangan. Dengan menggunakan sihir udara, ditambah sihir ranjau, hal tersebut berhasil memancing Oro untuk langsung menyerangnya. Tapi berkat efek cincin pemantul, Oro pun jadi terkena serangannya sendiri. Sekaligus ia jadi bingung kenapa item sang Raja Iblis sebelumnya bisa berada di tangan Diablo. Yang tanpa ia ketahui, Diablo adalah orang pertama yang berhasil menyelesaikan event di Cross Referee dulu. Akan tetapi karena telah mendapat luka parah, ia pun lebih memilih mundur. 追撃してもいいが、もし魔術以外の範囲攻撃をされたら、この人数は守りきれない。みんなを危険にさらすのは避けたいしな。 Keesokan harinya, terlihat kelompok Diablo yang sedang jalan-jalan dengan Clem, di mana bisa kita lihat Rem yang nampak agak segan mengingat semua penderitaan turun-temurun keluarganya disebabkan oleh gadis polos itu. Namun tetap saja ia tak bisa asal membenci Clem
hingga akhirnya ikut bergaul. Tujuan kepergian mereka adalah mampir ke kafe yang di sana untuk bersantai sekaligus menceritakan pada Celes atas apa yang telah terjadi. Dan dengan baik hati, wanita itu pun menerima kedatangan Raja Iblis di kota. Kemudian setelah selesai bicara, mereka pun hendak kembali ke penginapan. Namun saat perhatian Diablo serta Sierra teralihkan, Alicia, Rem, serta Clem tiba-tiba sudah menghilang. Di mana mereka bertiga rupanya pergi ke gang sempit atas ajakan Alicia. Serta di sana pula, wanita itu akhirnya mengungkap jati dirinya yang adalah seorang pemuja iblis. Dan jika kalian masih ingat tentang kejadian bawahan Celes dulu, biang keladi itu semua ternyata adalah Alicia. Oke, sekelas info, Alicia merupakan seorang putri bangsawan yang sudah melihat berbagai keburukan dari sifat manusia. Oleh sebab itu, ia pun memilih berpihak pada iblis agar bisa melenyapkan kaumnya sendiri. Dan alasan ia mengajak Rem serta Clem adalah untuk memisahkan mereka dari Diablo. Yang di waktu bersamaan, tiba-tiba muncul Cedar serta pengikutnya, dan dari sini kalian sudah bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Sedangkan Diablo bersama Sierra yang mendapati kalau Rem serta Clem belum kembali ke penginapan, langsung merasa janggal dan bergegas mencari mereka. Untuk sekilas, Diablo pun mulai teringat perilaku janggal dari Alicia. Tapi fokusnya sekarang adalah mencari keberadaan mereka terlebih dahulu. Kisama! Oi, Kisama! Saat tersadar, Rem mendapati dirinya bersama Clem sedang berada dalam kurungan dan tengah dibawa entah kemana. Serta pada momen itu, Clem rupanya sudah menyadari kalau karena dirinya, Rem serta seluruh keluarganya harus memikul takdir berat. Namun Rem juga menyadari kalau selama tersegel, Clem selalu sendirian di tengah kegelapan. Hingga karena bisa saling mengerti penderitaan satu sama lain, disinilah mulai terjalin keakraban di antara mereka. Ketika sampai, kita pun bisa melihat tempat tujuan mereka yang rupanya adalah sebuah gereja. Namun properti di dalamnya berisi banyak alat penyiksaan khusus untuk menyiksa Rem. Alhasil saat melihat hal tersebut, Rem pun kembali mengungkapkan kalau ia bukanlah pengikut Raja Iblis, melainkan Alicia lah orangnya. Tapi Cedar tak percaya begitu saja, dan penyiksaan pun tak terelakkan. Kembali ke Diablo, sampai malam, ia terus mencari tanpa arah tujuan hingga malah sampai ke guild. Sebenarnya, mudah saja bagi orang normal untuk minta bantuan pada petualang di sana. Tapi seperti yang kalian tahu, Diablo yang punya masalah dalam hal komunikasi pun tak bisa mengungkapkan keinginannya dan malah jadi bicara terbata-bata. Namun saat ia bergegas menyusul, semua sudah terlambat karena dari kejauhan terlihat pancaran cahaya yang begitu terang disertai kemunculan pasukan Raja Iblis di luar kota. Oke, untuk mengetahui apa yang terjadi sebelumnya, scene pun flashback ke gereja, di mana ketika Rem sedang menjalani penyiksaan, Clem minta kuasa melihatnya pun menawarkan bantuan untuk menghabisi Cedar. Tapi Rem bersikeras menolak, karena tak mau sampai gadis polos itu mengotori tangannya. Hingga tanpa sengaja, Cedar akhirnya melihat wujud asli dari Clem yang seorang iblis asli, dan berniat mengeksekusinya terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba, ya, muncul Rem menyelamatkannya dan masih berpesan untuk tak menyakiti manusia. Akan tetapi tanpa belas kasih, Cedar lalu menusuknya dengan pedang yang bukan hanya sekali namun berkali-kali, hingga Rem pun berhenti bergerak. Dan Clem pun akhirnya bangkit secara penuh akibat pengorbanan dari Rem. Serta untuk Cedar sendiri harus mengalami nasib tragis karena dihadapkan langsung dengan Raja Iblis. Ketika dia baru sampai, tak lama datang juga Sierra yang mengabari kalau ia melihat Rem sedang terluka parah. Sontak mendengar hal tersebut, Diablo pun langsung berikan semua potionnya pada Sierra dengan harapan supaya bisa menyelamatkan Rem. Sedangkan ia sendiri akan menahan pergerakan dari Clem. Dan disinilah kita akan melihat pertarungan antara Raja Iblis KW dengan Raja Iblis Ori.
Sebagai awalan, Diablo pun mengajak bicara Clem terlebih dahulu. Namun tentunya tak seru jika Raja Iblisnya tersadar begitu saja, maka disetenglah Clem yang langsung menyerang Diablo secara membabi buta. Hebatnya, hanya dengan pukulan biasa, permukaan tanah sampai bisa mengeluarkan magma. Mana lagi situasi Diablo semakin terjepit karena posisinya yang berada di dekat menara perisai atau tempat Celes memasang pelindung kota. Akibatnya, ia pun tak bisa asal mengeluarkan sihir area, melainkan menyiapkan sihir yang daya serangnya terfokus pada satu titik. Dan disinilah Diablo pun harus lari menghindar sambil memasang sihirnya pada beberapa titik, adu ketahanan dengan Clem serta bertahan sekuat tenaga tanpa adanya bantuan potion, karena semua sudah diberikan pada Shera. Tapi ajaibnya setelah minum begitu banyak botol potion, nyawa Rem akhirnya bisa tertolong. Dan mereka yang sadar akan menjadi beban pun hanya bisa melihat pertarungan Diablo dari kejauhan. Sedangkan di luar kota, nampak Alicia yang sedang berdiri di samping Edelgard serta Oro, menunggu sampai sang Raja Iblis berhasil menghancurkan perisai kota. Namun tampaknya hal itu tak akan terjadi, karena sihir Diablo akhirnya siap digunakan. Apocalypse Abyss! Meski sudah terkena sihir Diablo secara telak, Raja Iblis itu masih hidup dan tetap ingin menyerang. Namun disinilah muncul Rem serta Shera yang berusaha menyadarkan Clem, hingga saat melihat sosok Clem yang masih hidup, akhirnya Clem pun tersadar dan dapat kembali seperti semula. Sementara di luar, pasukan Raja Iblis yang melihat sang raja telah kalah pun menyalahkan Edelgard serta Alicia atas kejadian ini, hingga tinggal menunggu waktu saja mereka akan digengbeng. Tepat setelah pertarungan usai, datanglah Sylvie yang mengucap selamat atas keberhasilan Diablo. Kemudian mengutarakan tujuan utamanya, yang adalah menangkap Clem karena diduga sebagai sosok Raja Iblis. Dan di tengah kebingungan harus bagaimana, terlintaslah sebuah ide saat melihat rantai Rem serta Shera, dengan juga akan menjadikan Clem sebagai budaknya. Meski Sylvie sempat ragu mendengar usulan tersebut, tapi pada akhirnya ia pun tak bisa menentang Diablo. Dan Diablo pun kini mendapatkan loli baru. Scene akhir menampilkan Diablo yang hendak bobok bareng dengan gadis haremnya, tapi tiba-tiba diganggu dengan kedatangan Alicia, lalu menyandera Shera, di mana ia pun mengancam akan membunuhnya jika Clem tak segera menyembuhkan Edelgard. Meski sebenarnya bisa saja Diablo dengan mudah mengalahkannya, tapi ia pun milih membantu, yang tepat setelahnya terjadi ceramah panjang penuh drama, hingga berujung membuat Alicia pun tersadar atas tindakannya selama ini, dan kini resmi bergabung menjadi member harem Diablo. Tamat. Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime Isekai Mao Toshoukan Shoujo no Dore Majutsu kali ini. Inti dari cerita ini adalah, jangan jadi nolep. Sekian. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, serta share yang banyak. Sore dewa. Mata ne.